Insyaallah, Ustaz. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, ini ada Alhamdulillah, ini bil khair. Akaltum? akalna. Akaltum Lama. khalas? Alhamdulillah. Khalas? Khalas. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di hadzal liqa, insya Allah, sanabhas al-qawaid al-lughah arabiyah, yakni al-jumlah ismiyah wal jumlah fi'liyah. Sebelum kita mulai, masih ingat nggak pelajaran yang lalu tentang al-hiwar? Ustadz Hendriana, masih ingat? Tentang yaumiyatuna? Sedikit, Ustadz Pak. Fitri, insya Allah ingat juga ya? Ingat Pak, sedikit-sedikit Pak. Insya Allah ingat. Hendriana, Hendriana, Wijaya. Ajib Ya, as-soal. Ini. Hal tuhibbu al-lughah arabiyah? Naam, uhibbu al-lughah al-arabiyyah. Insya Allah. Alhamdulillah. Aina tata'allam al-lughah arabiyah, Ustaz Hendriana? Ana ata'allam al-lughah al-arabiyyah fi madrasah. Fil madrasah? Naam. Masya Allah. Wawan Hendriana. Ustaz Wawan? Ustaz Wawan? Baik, Ustaz. Masya Allah. Hal ta'ishu Ustaz Wawan? Lah, Alhamdulillah. Aina tanamu fil lail Ustaz Wawan? Mada Ustaz, Mas Samia. Aina tanamu fil lail? Awil fil maskan awil fil bait? Fi ghurfati duyuf. Fi ay sa'ah tanamu Ustaz Wawan? Hawala fi sa'ati tasi'ah insyaallah. Alhamdulillah. Setelah Sri Ramadayani wujud? Lam tahdur Ustaz. Masya Allah. Kulla yaum. Hiya akhirah. Masya Allah. Iya, Kulla yaum. marido Kulla yaum Ustaz. mutaakhirah. Lah, iya Masya marido Allah. Ustaz. Oh, marido. Kaifah? Iya marido. Waduh. Wallahu ayashfiha min maradiha. Amin, amin. Amin. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi pertama-tama coba kita dengar sama-sama, kita nonton video yang akan saya tampilkan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaqah wa khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allahumma shalli oleh isim dan terdiri dari susunan mubtada dan khabar. Saya kita lihat contohnya. Al-bina wasi'un. Halaman itu luas. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Al-hadiqatu jamilatun. Kebun itu indah. Setelah kita mengetahui jumlah ismiyah, karena tadi jumlah ismiyah diawali informasi atau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang menyatakan pekerjaan, perbuatan, atau tindakan yang tersusun dari dua kata atau lebih dan memiliki keterkaitan dengan zaman atau dengan waktu. Ini jumlah fi'liyah ya. Fi'liyah ini selalu diawali oleh fi'il.
Jadi jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Terkadang ada maf'ul bih atau dilengkapi dengan keterangan-keterangan lainnya. Kita lihat contohnya di sini. Yal'abu Ahmad. Ahmad sedang bermain. Yashtari Muhammadun kitaban. Yashtari Muhammadun al-kitaba. Muhammad sedang membeli kitab. Yazhabu Muhammadun ilal hadiqati. Muhammad pergi ke kebun. Ya, jadi untuk fi'il itu ketika dipandang merujuk kepada masa yang akan datang. Kita lihat contohnya. Fi'il madhi zahaba ustazun. Zahaba ustazun. Ustaz telah pergi. Bisa kita sambung. Zahaba ustazun ilal Madinah. Ustaz telah pergi ke kota atau ke Madinatul Munawwarah. Seperti itu. Yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita lihat contohnya. Yazhabu ustazun. Jadi fi'il mudhari' ini selalu ditandai dengan ya, alif, nun, dan ta yang dinamakan dengan huruf mudhara'ah. Itu huruf mudhara'ah itu huruf yang ada pada fi'il mudhari', yaitu alif, nun, ya, dan ta. Artinya Ustadz sedang pergi. Dan kita lihat contoh fi'il amar, izhab, pergilah. Seperti itu. Kemudian apa sih perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Jadi jumlah ismiyah itu diawali oleh isim atau mubtada, sedangkan jumlah fi'liyah itu diawali oleh fi'il atau kata kerja. Kita bisa lihat contohnya di sini. Muhammadun safirun. Muhammad itu isim. Karena diawali oleh isim, maka dia itu jumlah ismiyah. Berbeda dengan jumlah fi'liyah. Safara Muhammadun. Safara itu adalah fi'il, maka kalimat safara Muhammadun adalah jumlah. Baik. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang menyatakan ya, setelah mendengarkan video tadi, kira-kira sedikit ada gambaran ya tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, Pak. Iya, Ustaz. Ya, Pak. Ada, Pak. Jadi ini saya terangkan kembali. Yang pertama, dia ada jumlah. Jumlah. Jadi jumlah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jumlah ismi, ada jumlah mufidah. Nggak kelihatan Ustadz. Pertama ada jumlah mufidah. Yang kedua ada syibhu jumlah. Yang kedua ada syibhu jumlah. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah adalah kalimat yang sudah sempurna. Sedangkan syibhu jumlah yang ini, ya, ini kalimat yang menyerupai seperti jumlah, tetapi dia itu bukan jumlah. Dia bukan sebuah kalimat, tapi dia menyerupai sebuah kalimat. Jumlah mufidah ini terbagi menjadi dua. Ya, jumlah mufidah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya jumlah ismiyah. Yang pertama namanya jumlah ismiyah, sedangkan yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Jadi udah tahu ya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Sri Ya, Pak. Rafi, apa itu
ismiyah? Ya, Henry, Ya Pak, apa itu jumlah ismiyah? jumlah ismiyah yang diawali dengan isim Ya, atau jumlah ismiyah dari adalah jumlah mubtada yang diawali khobar. oleh isim. Sebutkan salah satu contoh isim yang termasuk ke dalam isim Fatimah, apa aja. Fatimah, Fatimah ya, Fatimah itu nama orang dan nama orang itu termasuk ke dalam isim. Ya, ini ada bomba untuk Henry. makasih Pak. Asik, Jadi jumlah asik. ismiyah itu kalimat yang diawali oleh pertama namanya mubtada. Yang kedua namanya khabar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah ismul marfu'u alladzi yaqa'u fi awwali jumlah. Dan al jumlah ismiyah yang qasimu ala isnaini. Awalan al mubtada wa akhiran al khabar. Al mubtada huwa ismul marfu'u isim yang marfu alladzi yaqa'u fi awal jumlah. Dari pengertian itu kan bisa kita lihat bahwasanya mubtada itu adalah isim yang marfu. Marfu itu barisnya apa? Wawan? Halo Ustaz. Marfu itu baris apa? Sebelumnya udah pernah kita bahas? Dhamma, Pak. Eh, Ya, dhamma. Ya mantap Sri. apa tuh apa ya? Thank you. Bantu. Pokoknya jangan lupa-lupa Pi. Asik. Kita kali 87 Eh, Pi. iya. Ini marfu itu baris lemah. Jadi salah satu syarat dari mubtada itu yang pertama terletak di awal kalimat, yang kedua itu berbaris dhammah atau dia itu marfu. Sebenarnya tanda marfu itu banyak, ada dhammah, ada waw, ada alif. Yang kedua khabar. Kabar itu bisa berupa isim, bisa berupa fiil, atau bisa berupa sifat atau segala macam lain. Yang itu terletak setelah namanya ada. Jadi kabar itu terbagi dua lagi. Yang pertama namanya kabar mufrad. Ya, kabar mufrad. Artinya kabar mufrad apa? Kabarnya cuma satu, tunggal. Misalnya kayak tadi, Muhammad Ustadzun. Ana, ana, ana Ustadzun. Ana itu apa? Ana itu domir. Dan domir itu merupakan salah satu isim yang ma'rifah. Karena tadi kembali lagi ke mubtada. Salah satu syarat untuk menjadi mubtada itu adalah ma'rifah. Waktu bab 1 pernah saya bilang sebelumnya. Ma'rifah itu ada berapa isnu? Ustaz Isnu? Ustaz. Nah, ada berapa ma'rifah itu? Ada 5 atau 4 atau 3, 2, 1 atau ada 72? Yang saya ingat cuma 2, Ustaz. Wah, enggak apa-apa. Alhamdulillah ada yang diingat. Alhamdulillah. Itu yang pertama ada dhamir. Dhamir itu apa? Dhamir itu yang pertama huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Itu semuanya ma'rifah. Dhamir munfasil itu semuanya ma'rifah. Dia boleh dijadikan sebagai tada. Contoh, ana ustadun, anta talibun, Fatimah hiya mudarrisatun. Seperti itu. Yang kedua tanda ma'rifah itu apa? Yang kedua isim alam. Isim alam itu apa? Salah satunya nama orang, nama kota, apalagi nama produk misalnya Pepsodent, Samsung segala macam, Xiaomi, ya kan? Itu isim alam. Yang ketiga apalagi? Yang ketiga itu ada isim mausul. Saya itu lupa isim mausul. Mausul itu apa? Alladzi, allazani, allati dan seterusnya.
Contohnya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu dalam Al-Qur'an. Yang membisikkan alladzi fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Itu yang membisikkan. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah itu apa? Isim isyarah itu kata tunjuk. Misalnya, hadza kitab. Hadhihi sabburat. Ini apa? Cara mengatakan ini apa? Ini penghapus. Bahasa Arabnya? Hazihi Hadhihi tolak. thalathatun. Nah, Salatun. Sulastri, Mumtaz. Bonbon untuk Sulastri. Hadiahnya Ustaz. Tapi jangan dimakan sekarang, nanti dimakannya. Kebetulan hari ini saya nggak bawa coklatos. Biasa saya bawa coklatos. Ini apa nih? Apa-apa? Miklamun. Ini pakai isim isyarah. Ini spidol, 2 spidol bahasa Arabnya. Alamatan. Hadhihi miklamatan. Ada spidolun. Damani. Hadza Haza, Masya hazani, mi'lamatani. Ya, Pemiklamatan. Idul Fitri. Mi'lamatani. Yang kedua jumlah. Nah, tadi yang pertama itu mubtada. Syarat mubtada itu yang pertama isim ma'rifah, yang kedua itu terletak di awal kalimat, yang ketiga itu harus marfu. Yang termasuk dalam tanda-tanda ma'rifah itu yang pertama tadi ada dhamir, yang kedua ada isim alam, yang ketiga itu ada isim isyarah, yang keempat itu ada isim mausul, yang kelima itu ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan nanti insya Allah kita bahas tuh mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan yang paling gampang apa? Yang keenam, bersambung dengan alif dan lam. Contohnya al-qalamu, al-miqlamatu, al-hatifu, al-qallan suatu, as-sabburatu. Itu semuanya termasuk ke dalam isim yang ma'rifah. As-sabburatu abyadun atau bayda'un. Seperti itu. Jadi ketika isim ma'rifah itu terletak di awal kalimat, maka dia sudah sah syaratnya untuk menjadi mubtada. Kalimat setelahnya apa? Khabar. Kalimat setelahnya khabar. Khabar itu terbagi dua, ada khabar mufrad yang tadi saya bilang tunggal, yang kedua ada khabar jumlah. Khabar jumlah itu terbagi dua lagi. Yang pertama ada jumlah Waduh, ismi, pusing. kedua ada jumlah fi'aliyah. Insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oh, kayaknya sekarang Pak. Pak. Boleh sekarang? Penasaran? Jangan Pak. Bahaslah, oke. Dikit. Jumlah ismiyah itu balik lagi. Jadi tadi jumlah ismiyah, kita bahas dulu jumlah fi'liyah dulu ya. Sri ya, sabar. Ya, Pak. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu ada dua lagi. Ini kita tarik putar garisnya. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il terbagi dua. Kalau seandainya ditinjau dari ada objek atau tidak adanya objek. Kalau ada objek berarti di sini butuh pada maf'ul. Kalau seandainya nggak ada objek berarti tidak butuhkan pada maf'ul. Ada namanya fi'il lazim, itu itu tidak butuh kepada objek. Yang kedua namanya fi'il muta'addi. Muta'addi butuh kepada objek. Kalau seandainya di video tadi ada dibilang fi'il itu terbagi menjadi 3 menurut zamannya. Yang pertama, Zia. Ustadz Zia, Iya, Ustaz. fi'il ketika ditinjau dari segi zamannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, Madhi, Ustaz. madhi. Ya, apa itu fi'il madhi Ustadz Zia? Eh, ya sudah dikerjakan, Ustaz ya. Iya, yang sudah dikerjakan. Misalnya apa? Misalnya saya sudah makan. Saya sudah
Makan. Makan itu bahasa Arabnya akala ya'kulu. Berarti kalau seandainya saya sudah makan apa, Ustaz Zia? Ana khalas akul, Ustaz. Ana khalas aku. Naam, jayid. Mumtaz. Ih, anta foto. Ustaz Henry, saya sudah makan. Bahasa Ya. Arabnya Akal tuh Ustaz. akal. Oh, akalku. Masya Ya. Allah. Sering bolos kayaknya itu sih ya. Fi'il mudhari. Fi'il Di mudhari. kantin Mudhari itu. apa Yang di soalan? kantin. Soalan? Fi'il mudhari apa? Baik, Ustaz. Kata kerja yang sedang atau akan, Ustaz. Ya, yang sedang atau akan terjadi. Contohnya soalan. Saya sedang bermain bola. Ana al-abu al-qurah, Ustaz. Nah, ana al-abu kurratal qadam. Kenapa dia ada kurratal qadamnya? Karena dia masuk ke dalam fi'il yang butuh kepada objek. Fi'il muta'addi. Kemudian yang terakhir, Ustazah Sri. Apa Ustazah Sri yang ketiga? Namanya apa? Fi'il amar, Ustaz. Fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Kata kerja untuk memerintahkan, Ustaz. Ya, kata kerja untuk memerintahkan. Misalnya, Ustazah Sri keluar. Apa bahasa Arabnya? Ya Sri, ukhruji. Naam, Ustazah Sri, ukhruji. Baik. Al-an, ukhruji anti. Naam, al-an, ukhruji anti minal fas. Saya serius. Ustaz. Keluar. Ana fil bait, lastu fil fasli, Ustaz. Hada misal, Aisyah. Ini contoh. Ana Ini fil Pak, dia udah akan terjadi. Kapan kamu keluarnya? Ketika sudah ada sebuah perintah. Ukhruji anti. Kapan keluarnya? Setelah saya ucapkan. Tapi ketika tadi fi'il mudhari, saya sedang bermain bola. Kapan ini ya? Kapan terjadinya? Ketika sedang. Kompletak. Ya, Saya komplet sedang kalau. bermain bola. Nah, ini. Saya tulis di sini. Wan. Berarti fi'il. Nah, ini fi'il madhi. Katab tu wa. Sekarang saya ibaratnya nama Rancodas Syamadas Cancat. Rancodas Syamadas Cancat dalam film Triliun. Sekarang saya tulis. Sekarang apa? Fi'il mudhari. Tubuh Rancodas Syamadas Cancat. Seperti itu. Madhi itu berarti sudah baru saya omongkan. Sedangkan fi'il mudhari itu ketika saya tulis itu saya ucapkan seperti itu. Karena sudah tahu apa itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, baru bisa kita rumuskan kembali. Khabar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama khabar mufrad, yang kedua khabar jumlah. Khabar jumlah itu terbagi dua lagi. Yang pertama jumlah jumlah mufidah. Yang kedua jumlah syibhu jumlah. Jumlah mufidah terbagi dua lagi. Ya, balik lagi ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya, karena ini kalau saya sering minta, sebenarnya saya nggak pengen jelasin sekarang. Contohnya, ana uhibbuki Ustaz. Sri. Ustaz. Jaros, Ustaz, jaros. Nakal jaros, Ustaz. Nah, mana jaros, Ustaz? Oh, sedikit lagi. Mau ke kantin, Ustaz. Ya, kalau kayak gitu, alhamdulillah, berarti nggak perlu saya jelaskan. Insya Allah minggu depan akan saya jelaskan. Oke? Nah, Sebelumnya, saya ingin bertanya sedikit sebelum kita akhiri ini, supaya untuk apa namanya, kalian ada nilainya. Coba kalian lihat gambar ini. Ya, ini apa? Pemain Nggak nampak, Ustaz. pemain bola. Oh iya, pemain bola. Ini Main bola. bola kaki. nah ini Pantai.
lapangan. Oh, lapangan. Ya, ini kalau seandainya dibuat kalimat apa? Kalimatnya mereka sedang bermain bola. Apa bahasa Arabnya? Ana Ustaz, ana. Ah, ya Ustazah Fitri. Ah, yal abu eh, yal abu al waladu al kurota fil maidan Ustaz. Nah, mumtaz. Khoto Ustaz, khoto Ustaz. Itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Khoto Ustaz. Ah, sahih kaifa? Yal'abuna Ustaz. Ah, laisa Laisa yal'abuna. yal'abuna Ah, Ustaz. boleh Fi'liyah. yal'abuna. Boleh yal'abuna. Jumlah Ustazah Fitri, fi'liyah Ustazah Fitri, Ustaz. yang antum ucapkan tadi jumlah Ah, apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah Ustaz. jumlah fi'liyah Ustaz. Ya, jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena Kalau jumlah diawali oleh ismiyahnya hum yal'abuna fil maidan. iya, Masya Ustaz Allah, Isan. Quran. Yang udah ngerti nanti Al jelaskan. Masya Allah. waladu Nah, ini al nanti waladu yal ada abu beberapa ya kan gambar. Ustaz. Auladu. Saya serahkan ke Ustaz Isan. Ya, ini ada beberapa gambar. Ini saya serahkan ke Ustaz Isan. Ini jadi PR kalian. Minggu depan kalian kumpulkan. Ya, jadi saya simpulkan sekali lagi. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh isim yang terdiri dari mubtada Isim. dan khabar. Sedangkan jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang terdiri dari fi'il. Jumlah ismiyah yatakawanu an fi'il wa fa'il. Jumlah ismiyah yatakawan an isim mubtada wal khabar. Ini ada tugas saya serahkan ke Ustadz Isan selaku wali kelas. Ya, selaku ketua kelas. Minggu depan dikumpulkan, kita periksa sama-sama. Oke? Oke, Insyaallah naktatim Ustaz. Naam Siap. Ustaz. doa kafaratul Allah. majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdik bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran ya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, sudah ya Pak Ibnu ya. Ya Ustaz. Baik. Bapak Ibu silakan memberikan komentar kepada Sangat Pak menggebu-gebu, Ibnu. Bapak. Silakan. Gimana Pak Zia? Sangat menggebu-gebu. Semangat Pak. bersemangat. Temponya Ya, terlalu Semangat, Pak. cepat Ustaz. Temponya terlalu cepat. temponya terlalu cepat. Ini Untuk murid VVIP. Buruk. Iya. Selain itu apalagi? Bapak alurnya Ibu? sudah tersusun dengan baik. Alurnya sudah tersusun dengan baik. Terus Tapi apalagi? kaidahnya luar biasa itu, sulit ditiru ini Ustadz Ibnul Qayyim. Iya, kaidahnya luar biasa. Semangatnya Ustaz. ada sedikit Semangatnya. Oke. Semangat, sudah Ustaz. oke, Ustaz. Tulisannya Baik, bagus baik. banget Ustadz, tulisannya. Tulisannya Nggak bagus. kelihatan Ustaz. Baik. Itu tadi beberapa masukan dari Bapak Ibu terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh Pak Ibnu. Bu Iing, monggo Bu Iing. Sebelum saya keluarin apa panjenengan? Keluarin ya Bu. Aduh, baca dulu Mbak. Halo, Bu Iing. Pak Agung aja dulu, nanti saya. Baik. Ya, terima kasih Bapak Pak Ibnu. Baik, luar biasa semangatnya Pak Ibnu. Untuk menyampaikan materi di peer teaching pertama ini. Baik, ini ya untuk yang pertama itu saya apresiasi semangatnya luar biasa dari Pak Ibnu, karena memang di sini tugas saya memberikan beberapa catatan gitu. Nanti saya akan ini panjenengan kemarin sama Pak Agung itu enak Pak, enggak kasih masukan apa-apa itu. Nanti panjenengan ketemu sama dosen yang satu persatu dikritik, panjenengan akan kok kemarin Pak Agung kok diem aja ya saya begini kok gitu. Nah ini saya sampaikan gitu Bapak Ibu gitu. Baik, untuk yang pertama Bapak Ibu perlu mensinkronkan antara apa yang ditulis
di MA atau RPP dengan apa yang Bapak Ibu praktikkan. Tuh panjenengan pahami betul langkah pertama yang saya lakukan apa. Jadi yang pertama, guru mengucapkan salam. Sudah nggih Pak Ibnu nggih? Meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Pak Ibnu tadi meminta ketua kelas memimpin doa? Tidak. Nah, apa yang dituliskan di sini itu Pak Ibnu sampaikan. Ya, praktikkan ketika mengajar. Tuh. Sekecil apapun yang ada di sini, yang Anda tuliskan. Nah, ini saya mensinkronkan yang ditulis dengan yang dipraktekkan, nggih, Pak Ibnu, nggih. Ya, Itu yang Ustaz. pertama. Kemudian terkait dengan konten yang masuk pada RPP itu juga perlu dilengkapi dan disempurnakan. Saya mohon maaf sekali karena memang tidak sempat mereview modul ajar Bapak Ibu. Ya, kalau saya perhatikan khusus terkait dengan KKTP, ya, pada TP dan KKTP. KKTP-nya itu jangan hanya menuliskan apa yang tertera di TP. Jadi panjenengan itu kriteria ketuntasan ya di sana itu apa? Ini bisa juga kita pahami dengan semacam indikator menggunakan kata kerja operasional yang nantinya bisa dipahami. Tujuannya misalkan Pak Ibnu, tujuan pembelajaran memahami susunan gramatika. Memahami susunan gramatika, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini kan masih umum Pak Ibnu. Kemudian Pak Ibnu perlu indikator pembelajaran. Nah, indikator pembelajaran di sini itu sudah seharusnya Pak Ibnu memerincikan apa saja di sana. Ya, paling tidak satu siswa memahami pengertian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Siswa bisa memberikan contoh jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Siswa bisa membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya itu perlu ada penjelasan rinci sehingga nantinya ketika Pak Ibnu menyampaikan itu tidak terombang-ambing, tidak ke sana, tidak ke sini, fokus menjadi tujuan Pak Ibnu. Ya nggak apa-apa, nanti tadi ada pengenalan isim ma'rifat, ada pengenalan macam-macam itu, ada fi'il lazim muta'addi, itu nanti secukupnya saja, penjelasan-penjelasan karena nanti akan menjadi semakin ya kalau memang siswanya sudah punya pengalaman atau pemahaman sebelumnya, oke, insya Allah. Tapi kalau tidak, malah semakin tambah membingungkan siswa. Itu perlu dipahami seperti itu. Jadi target indikatornya perlu Bapak Ibu semuanya ini tinggi, bukan Bapak Ibu juga. Bapak Ibu semuanya nanti ketika Bapak Ibu untuk di PPL-nya apa saja yang menjadi target pembelajaran itu perlu diperjelas. Kemudian itu yang kedua. Ya itu nanti indikator kata kerja operasional disesuaikan dengan hotnya. Jadi taksonominya muncul di sana Bapak Ibu. Bisa apa yang mulai dari paling tidak memahami, kemudian ada menganalisis perbedaan, bisa membedakan, bisa memberikan contoh menciptai sampai menciptai C6 itu berarti. Nah itu Bapak Ibu bisa memberikan keterangan di sana. Itu kalau saya ya ini nanti kalau sama dosen yang lain, mungkin sama gumong yang lain, ya Ibu Iing, nanti takutnya itu beliau sampai ke sana. Ya ini biar saya sendiri ini sebagai prolog ya, sebagai pengantar. Insya Allah ini antisipasi juga ketika nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan misalkan dosen atau gumong yang analisisnya tajam sampai wadah itu di panjenengan diarahkan. Kemudian konten dari RPP Bapak Ibu itu memang di LK. LK-nya di RPP hanya menyebutkan nopo niku ada 4 ya. Di antaranya yang pertama itu ya terkait dengan tujuan indikator dan kegiatan. Tujuan indikator kegiatan tidak ada
penilaian atau evaluasi. Nah, padahal di buku modul kita itu minimal terdiri dari 3 RPP niku. Tujuan, nggih, langkah-langkah, dan evaluasinya. Itu yang terpenting 3 itu Bapak Ibu. Tujuan, langkah-langkah, dan evaluasi. Nah, itu evaluasi penting. Tapi di sini belum ada nggih Pak Ibnu nggih. Bapak Ibu yang lainnya juga nanti ketika di RPP-nya belum ada, silakan dilengkapi. Di modul ajarnya kan, kalau dengan modul ajarnya ada itu, ada bagian tersendiri. Nah, ini penilaian. Dan juga ketika di situ sudah ada penilaian, itu nanti juga dipraktekkan ke Pak Ibnu nggih, ketika mengajarkan setelah materi tersampaikan. Kemudian siswa itu pemahamannya diukur dengan ada latihan-latihan. Tadi juga sempat ada, cuma ada waktunya terbatas karena kebanyakan ke penyampaian materi nggih Pak Ibnu nggih. Asik di penyampaian materi. Itu perlu diperhatikan. Kemarin Bu Iing sempat menyampaikan kalau memberikan contoh 1-2 saja. Nah, penyampaian materi pun juga nanti standar. Apa yang akan jenengan butuhkan disampaikan secukupnya. Oke. Kemudian juga baik, itu yang terpenting di situ. Kemudian tadi ada penulisan-penulisan nanti diperhatikan, memang benar-benar diperhatikan. Pengucapan juga diperhatikan. Domir, yang benar domir atau domir. Domir, kan itu. Pengucapan, Bapak Ibu mungkin sudah bisa nggih. Yaitu khawatirnya karena peserta didik kita, siswa itu menurunkan apa yang panjenengan ucapkan, mencontoh panjenengan semuanya. Kemudian juga penulisan al-jumlah al-ismiyah. Al-ismiyah hamzahnya tidak usah dituliskan Pak Ibnu karena itu hamzahnya hamzah wasal gitu. Bismi gitu. Bismi. Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu kayak seperti itu perlu Bapak Ibu nanti lebih teliti lagi. Saya kira itu ya soal oke Pak Ibnu nanti tetap berusaha gitu Bapak Ibu semuanya untuk berusaha untuk memperbaiki nanti di beberapa tahapan-tahapan selanjutnya. Insya Allah semoga aja nanti akan semakin baik dan semakin baik lagi. Saya yakin Bapak Ibu ketika di hadapan peserta didik panjenengan sudah oke lah gitu. Tapi ketika mungkin di sini karena mungkin terbatas juga waktunya, jenengan juga mungkin ada sedikit grogi mungkin ada itu. Yes, kami memaklumi. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Bu Iing. Monggo Bu Iing. Ya, terima kasih. Selamat Pak Ibnu ya, sudah melakukan peer teaching siang ini dan yang pertama luar biasa semangatnya. Cuma ketika kita semangat itu kan kamera itu harus main terus Pak. Jadi biar kelihatan tulisannya apa yang diharapkan sama Pak Ibnu itu tersampai ke kita semua. Terus mungkin juga karena semangat itu tadi sampai sebelum aja tadi udah kelihatan keringetnya di mana-mana gitu ya. Sampai lupa absen, lupa persepsi itu kan kelihatan sekali. Dan saya hanya melihat akhirnya modelnya Pak Ibnu itu ya seperti ini. Maunya banyak yang disampaikan tetapi waktunya yang mendesak akhirnya seperti berlari-lari. Semangatnya yang luar biasa, semoga nanti diimbangi ke depannya dengan manajemen waktunya. Karena kita di madrasah juga terpantau betul waktunya seberapa gitu. Nanti kasihan mata pelajaran yang lain karena semangatnya Pak Ibnu sedemikian rupa. Kemudian yang tadi sudah disampaikan Pak Agung, monggo diberikan catatan yang ya digarisbawahi betul mana yang penting dan harus kita ikuti itu. Dan saya kira mahasiswa yang lain juga bisa mengambil ibrah dari ini bahwa kita persiapan ya oke gitu, tapi sebelum maju itu betul-betul dibaca lagi RPP jenengan semua itu dibaca lagi. Aku harap ngopo toh di kelas, aku harap ngopo toh di peer teaching ini sehingga nanti waktunya betul-betul bisa terkendali gitu. Kita tidak bablas kemana-mana. Saya kira itu aja Pak Agung, nanti waktunya terlalu. Terima kasih Bu Iing. Itu tadi masukan